Selamat pagi ya Bapak Indonesia. Welcome to Foodies Online. Program ngobrol-ngobrol santai menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan pertanian di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B platform in Indonesia. Jadi kembali lagi, perkenalkan nama saya Farhan Satriazani. Di sini untuk kali ini temanya adalah banyakin kenalan gimana sih caranya dan kenapa banyak kenalan penting dalam bisnis kuliner. Nah, itu tema untuk hari ini tuh seperti itu. Nah, ini kita ini dulu. Kita saya buat semuanya yang foodpreneur seluruh Indonesia. Coba say hi dulu. Dari mana? Yang dari Jakarta, dari Solo, dari Sabang sampai Merauke. Coba ditulis komen kolom ya. Oke, sebelum kita lanjut, oke. Saya mau memperkenalkan pembicara saat ini. Mungkin foodpreneur semua udah pada tahu, yaitu ada Ibu Sarita Suteja, praktis bisnis kuliner dan public relation. Oke, sebelum nunggu lama-lama, langsung aja ya. Kita bentar ya, kita cari Ibu Sarita. Oke, udah ready nih kayaknya. Sebentar, kita lagi join. Halo. Halo. Seneng ini senyumnya lebar sekali. Di seluruh Indonesia, Bu. Apa? Hai dulu. Oh, hai foodpreneur. Oke. Jadi gimana Bu nih? Tema hari ini saya bacain lagi ya. Boleh. Banyak kenalan gimana sih? Dan kenapa banyak kenalan penting dalam bisnis kuliner? Nah, itu tema untuk saat ini. Ya. Mungkin akan dijelaskan sama langsung dengan Ibu Sarita. Ya. Silakan. Dan tempat saya silakan. Oke, selamat sore semua pebisnis kuliner yang ada di Indonesia. Ketemu lagi sama saya Sarita. Kali ini tapi saya nggak jadi moderator karena sudah ada moderator baru kita yang wajahnya lebih fresh. Gitu, ketemu sama Farhan nanti. Lebih banyak ketemu sama Farhan. Oke, sore hari ini saya sebetulnya ingin sharing itu beberapa hal mengenai banyakin kenalan. Itu sebenarnya di judulnya udah jelas banget ya. Pertanyaan yang pertama, gimana caranya biar bisa punya banyak kenalan, sama yang kedua itu adalah kenapa punya banyak kenalan itu penting. Yang pertama dulu saya coba bahas, ada beberapa poin sebenarnya, tapi kalau teman-teman mau catat itu boleh, nggak apa-apa sih. Gitu toh si ID live-nya juga tetap bisa di playback, bisa didengar ulang, atau nanti akan besok sih, biasanya maksimal besok itu akan muncul di YouTube channelnya Foodies. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Gimana sih sebenarnya biar punya banyak kenalan? Ternyata kan sebetulnya nggak banyak orang itu nyaman ya gitu sebetulnya untuk nyolek atau nyapa orang. Biasanya sih seperti itu. Jadi sebenarnya kalau tips pertama itu dari saya itu adalah kita yang harus membuka diri gitu. Kenapa? Karena sebetulnya kan kalau kita pernah ingat lah ya pelajaran SD dulu gitu. Itu kan sebenarnya kita seringkali diajarin bahwa manusia itu adalah makhluk sosial gitu kan. Artinya ya kan, maksudnya ini kan dikembalikan lagi gitu ke hakikatnya gitu kan. Maksudnya manusia itu kan sebetulnya adalah makhluk sosial. Artinya kita sebenarnya secara pribadi itu sebenarnya tidak bisa kalau misalnya tidak ketemu sama orang lain. Itu kan sebetulnya salah satu hal yang sangat-sangat basic banget ya gitu. Jadi kalau pengen punya banyak kenalan, of course pastinya kita harus membuka diri dulu gitu. Jadi kita harus membuka diri, artinya kitanya juga harus mau untuk kenalan sama orang. Kemudian kalau disapa orang itu harus mau untuk men-feedback balik gitu. Karena kita sebetulnya semudah kita harus berkaca pada diri sendiri aja. Bahwa kalau misalnya kita aja gitu kalau mau nyapa seseorang itu kan agak kesal juga ya gitu kan kalau misalnya kalau misalnya udah disapa terus dicuekin kan. Tapi minimal kan kita menyapa balik,
atau ya kalau misalnya nggak bisa nyapa, senyum mah bisa lah ya gitu kan. Senyum bisa lah ya gitu kan, nggak sulit senyum tuh, tarik aja gitu kan, tarik aja Iya, ini gitu. ibadah ya Bu ya. Nah, senyum itu ibadah benar gitu. Sama Nah, kalau itu. ingat nggak sih, saya nggak tahu sih, mungkin generasi saya atau generasi mana lah. Dulu tuh saya ingat pernah ada satu film itu yang mainnya Tom Hanks, itu judulnya Castaway. Gitu kalau pernah ingat. Nah, Oke. di film itu kan sebenarnya dikisahkan dengan jelas banget ya kalau manusia itu adalah makhluk sosial gitu. Jadi di situ tuh ceritanya itu adalah si Tom Hanks-nya ini adalah karyawan FedEx, karyawan pengiriman. Kalau di sini mungkin JNE, Tiki, Topos Indonesia Iya. gitu ya. Jadi dia itu kalau nggak salah mau nganterin barang ke mana, tapi pesawatnya itu jatuh di tengah lautan. Akhirnya dia Ya. terdampar di sebuah pulau, dan dia benar-benar terdampar di sebuah pulau itu nggak ada orang, makhluk hidup lain yang ada di situ, sehingga akhirnya ya, dan dia terjebak sampai akhirnya saking dia pengen punya temen, pengen punya makhluk yang bisa diajak ngobrol gitu, akhirnya dia itu di barang-barang yang jatuh barang dia itu ada satu bola voli gitu, dan Ya. bola volinya itu mereknya Wilson sebenarnya. Nah, dia itu sampai si bola volinya itu dia gambarin mata, hidung, mulut, dia namain Wilson sampai segitunya gitu. Jadi sebenarnya kita semua harus kembali lagi lah ke diri kita masing-masing, bahwa kita itu makhluk sosial. Ya udah pasti kalau kita mau punya banyak kenalan, itu yang pasti harus mau membuka diri ya gitu. Jadi kalau ada yang nyapa itu kita harus sapa balik gitu kan, karena semua orang juga nggak suka ya dicuekin gitu kan. Jadi kitanya harus mau nyapa balik, atau kita duluan aja yang inisiatif mau kenalan sama orang tersebut, ya sapa aja dulu gitu. Soal nanti ditolak atau dicuekin sama orang lain, itu menurut saya sih urusan kedua. Yang paling penting kitanya harus membuka diri dulu gitu. Nah, kemudian yang tips yang nomor 2 ini yang sering kali kita lupa gitu untuk lakukan, itu adalah yang kedua adalah love yourself gitu. Jadi love yourself itu artinya kita harus mencintai diri sendiri, baik secara body and mind ya. Body itu artinya secara fisik kita harus sayang sama diri kita, dan secara pikiran juga kita harus punya mindset itu bahwa I am beautiful gitu loh. I am beautiful. Saya adalah makhluk yang sempurna, kan Allah udah ciptain ya. Allah udah ciptain dengan apa ya, raganya seperti ini, dengan otak yang dikasih yang kemampuannya, potensinya sangat luar biasa banyak gitu. Kadang-kadang kalau kita terjebak di rutinitas sehari-hari gitu, kadang-kadang kita itu suka lupa bahwa otak kita, kemudian potensi yang kita punya, dan fisik kita itu sebenarnya punya banyak sekali manfaat, banyak sekali kegunaan yang kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita sering mengecilkan diri kita sendiri gitu. Jadi kita juga harus yakin gitu bahwa kita itu unik, spesial, dan berharga. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang duplikat, artinya sama persis seperti kita, itu nggak ada. Jadi masing-masing kita itu sudah diciptakan sama Allah itu sangat-sangat unik gitu, dengan Ya. ya dengan kemampuan otak yang berbeda, dengan kemampuan dengan fisik yang berbeda juga gitu. Jadi udah pasti banyak juga hal-hal yang kita lebih tahu dibanding orang lain. Jadi jangan pernah merasa bahwa ilmunya itu terlalu kecil untuk di-sharing gitu. Jadi apa ya, sebenarnya saya juga dulu sempat merasa bahwa saya itu tidak apa ya, bahasanya itu saya tidak punya arti apapun gitu. Artinya saya pas disuruh sharing dulu agak bingung gitu. Gue mau sharing apa ya? Gue kan nggak punya ilmu. Nah, ternyata mindset itu yang sebenarnya udah memblocking saya dari awal. Jadi ketika disuruh sharing, nggak mau, nggak berani, takut gitu. Takut itu karena merasa bahwa saya tidak punya ilmu gitu. Tapi kan sebenarnya dalam sekian tahun perjalanan kita mengerjakan pekerjaan lah ibaratnya gitu ya, pasti ada hal yang bisa kita sharing gitu, minimal apa ya. Jadi kalau saya mah mungkin lebih banyak spesialisnya, mungkin lebih ke networking nih. Dulu juga saya ngerasa networking mah semua orang bisa lah gitu, bukan ilmu yang spesial, bukan ilmu yang penting gitu. Tapi at the end ketika saya coba ngobrol sama yang lain gitu, nah makanya itu yang tadi saya bilang kenapa poin nomor 1 itu menjadi penting, kita harus membuka diri. Ketika saya coba ngobrol sama orang lain, ternyata nggak semua orang punya specialty seperti saya, bahwa saya itu tidak pernah takut untuk nyapa orang duluan. Nah, ternyata hal itu tidak dimiliki semua orang gitu. Nah, makanya
kalau diminta sharing, terus apa sih yang membuat saya semudah itu gitu kan untuk menyapa orang lain gitu ya. Itu tadi kalau saya men-sharing bahwa ya kitanya harus pede dulu gitu. Jadi ibaratnya gini, dulu waktu saya kan tahun berapa ya? Pokoknya dulu sekitar 2010 ke bawah lah. Itu kan sebenarnya sempat ada di dunia consulting ya. Sebenarnya di situ adalah salah satu pengalaman hidup yang membuat saya sangat terasa sih sebenarnya, karena harus kenalan sama orang, harus self call gitu kan, self call, kemudian harus datang dan presentasi. Jadi itu kan satu hal yang apa ya, sangat-sangat membuat takut diri sendiri gitu ya. Maksudnya gue harus jualan ke orang gitu kan. Nah, dulu tuh tapi karena itu adalah pekerjaan dan harus dikerjakan, itu akhirnya mau nggak mau dikerjain, tapi ya kita berusaha dengan kekuatan dan harus berusaha lah ya, maksudnya harus belajar dan lain-lain gitu. Tapi poinnya adalah dulu kalau ditanya bisa atau enggak jawabannya gitu. Terus takut atau enggak, takut banget gitu kan, takut banget kalau ketemu orang tuh kan serem banget ya gitu kan, apalagi harus menjual sesuatu. Nah, poinnya adalah bahwa dulu juga nggak bisa gitu. Jadi ketika harus ngetok kantor orang, harus jual harus presentasi, bahkan saya tuh dulu pernah jualan tiket seminar juga pernah door to door gitu. Jadi itu kan sebenarnya adalah hal yang kalau ditanya takut atau enggak mah takut gitu. Terus lebih ke bisa ngomong atau enggak, itu enggak bisa juga gitu. Tapi pada akhirnya ketika didorong gitu kan, diceburin harus dikerjain, ya harus dikerjain juga akhirnya kan, dari masih AAUU dingin semua tangan gitu, sampai akhirnya kayak udah jadi nielin gitu, apa sih, kayak udah jadi pokoknya kalimatnya diomongin ini ya harus ramah, harus apa, akhirnya itu kan menjadi menjadi terbiasa dengan sendirinya gitu. Kalau ditanya dulunya nggak yakin atau enggak pasti bisa, awal-awal mungkin nggak merasa terlalu yakin, tapi di tengah perjalanan kita lakukan itu berkali-kali, akhirnya saya menjadi yakin bahwa oh ternyata gue bisa melakukan ini gitu. Nah, jadi makanya kuncinya yang utama itu adalah kitanya yang harus menyayangi diri sendiri dulu. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita itu unik. Jadi kalau lagi presentasi itu ada beberapa hal yang sering juga saya omongin gitu ke teman-teman yang bertanya gitu ya. Sebenarnya kalau presentasi itu salah satu kuncinya itu adalah kita itu harus yakin dengan apa yang kita bawakan gitu. Jadi apa yang mau kita sampaikan itu kita harus yakini dulu gitu. Jadi contohnya gimana ya? Misalnya gini lah, kalau misalnya saya mau menjual makanan misalnya gitu ya, saya mau menjual makanan hot plate over hot ya misalnya gitu kan. Nah, saya harus bertanya ke diri sendiri dulu, kalau saya yang ditawarin makanan over hot ya itu dengan harga sekian-sekian, dengan karakteristik dan quality yang segitu, itu kira-kira saya mau beli atau enggak, kan gitu ya. Kira-kira setelah saya mau beli atau enggak, terus kira-kira saya butuh atau enggak gitu kan. Jadi ya karena saya merasa bahwa saya kalau ditawarin dengan penawaran itu saya akan beli gitu, berarti kan saya believe dengan produk yang saya bawain gitu. Saya believe dengan apapun yang saya akan tawarkan ke orang. Karena saya believe dengan apa yang saya tawarkan, saya menjadi sangat percaya diri bahwa produk ini dibutuhkan oleh orang yang ada di depan saya yang mau saya jualin ini loh gitu. Jadi mudahnya sih kalimatnya dulu saya cuma bilang gini, saya sebenarnya ini juga ngutip sih, cuma saya lupa dari siapa gitu. Dulu ada beberapa poin presentasi yang menurut saya ini juga akhirnya menjadi salah satu pegangan saya kalau mau ngomong ke orang gitu, bahwa saya bilang kalau misalnya kita mau ngomong sama orang lain, saya harus oke dulu. Saya oke itu maksudnya saya harus yakin dan percaya bahwa produk ini bagus dan produk ini kalau saya yang ditawarin, saya akan beli. Nah, itu dulu yang harus diyakini gitu. Jadi kalau saya oke gitu, ya insya Allah orang yang saya jualin itu oke juga gitu. Tapi jangan sampai, jadi mindsetnya harus seperti itu. Jadi jangan sampai saya aja nggak oke sama produk ini. Bagaimana mungkin kalau barang yang saya mau jual, saya aja ditawarin, saya nggak mau beli, gimana caranya saya menjual ke orang lain?
kan jadi kurang masuk akal gitu. Jadi Iya. kitanya sebagai pribadi itu harus yakin dulu gitu bahwa diri kita itu berharga gitu kan, diri kita berharga, dan produk yang ingin kita tawarkan kepada orang lain itu juga bernilai, dan kalau bernilai dan dibutuhkan oleh orang lain. Jadi kitanya harus oke dulu gitu kan. Dan banyak banget hal-hal yang kita lakukan selama ini yang sebetulnya orang lain tidak tahu, tidak lebih tahu dari kita. Nah, kita harus punya keyakinan dulu di hal itu sehingga kitanya akan lebih bisa untuk membuka diri, lebih bisa untuk ngobrol sama orang lain. Karena kadang-kadang yang membuat kita takut untuk ketemu orang lain atau bicara sama orang lain itu karena kita itu tidak memiliki ilmu untuk kita ceritakan, untuk kita sharing. Sebenarnya karena itu kadang-kadang gitu. Makanya pada saat mau sharing itu biasanya kita dipaksa, jadinya kita terpaksa dan dipaksa untuk belajar lagi gitu. Karena saya harus sharing nih, saya harus ngomong apa gitu kan. Nah pada saat harus ngomong apa, akhirnya kita jadi baca lagi, kita jadi menuliskan poin-poinnya lagi. Jadi pada saat kita ngobrol ini lebih terpola, lebih terstruktur mau ngomongin apa. Nah, kemudian tadi udah 2 ya, gitu kan. Kemudian yang ketiga itu adalah pada saat kita mau kenalan, tadi sebenarnya udah saya sedikit singgung mengenai ilmu. Jadi yang paling penting itu kita harus mengerti tentang tren atau hal baru. Ini sebenarnya berhubungan juga dengan membuka diri yang tadi di atas ya, open mind. Gitu, open mind. Jadi kita harus mengerti tren atau hal baru yang ada sekarang gitu kan. Jadi banyakin kenalan itu salah satunya kita harus update ilmu kita atau update tentang apapun yang terjadi di luar sana gitu kan. Jadi karena setiap detik ini kan dunia berubah ya gitu, dan setiap detik, setiap jam, setiap hari itu pasti ada hal baru yang kita belum tahu tapi orang lain lebih tahu gitu, dan ada tren baru yang kita belum tahu gitu. Nah, jadi kadang-kadang tuh masalah tren ini kan hanya siapa duluan yang lebih cepat update. Padahal sebenarnya informasinya mah biasa aja gitu kan. Jadi yang harus kita lakukan itu selain open mind itu sebenarnya adalah benar-benar rajin-rajinlah membuka portal-portal berita misalnya gitu. Rajinlah ngecek sosial media, tapi yang hal-hal yang sifatnya lebih berguna ya gitu. Jadi jangan gibah gitu kan. Jangan gibah gitu, nggak penting gibah tuh gitu kan. Jangan buat dosa malah. Jangan buat dosa. Kalau ini nih, kalau pada nonton Dilan gitu, pokoknya kata Dilan ikro nih ya, ikro gitu kan, dibaca gitu, dibaca dan mungkin dipahami gitu. Jadi jangan cuma baca terus lewat aja lupa. Tadi baca apa ya? Iya ya apa ya? Tapi dibaca dan dipahami. Jadi kalau punya sebuah berita atau apa gitu kan, itu jangan lupa pada saat dibaca itu dimengerti juga sehingga pada saat kita harus menceritakan itu lagi ke orang lain gitu, kita paham apa yang kita bicarakan gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya kita sedang bicara sama orang itu hati-hati sekali ya, karena gini, kalau saya kan mungkin sebelumnya itu kan profesinya itu kan lebih ke corporate communication ya, artinya menjadi juru bicara sebuah perusahaan gitu. Nah, kalau ini sih sebenarnya adalah satu hal yang dari dulu saya sering garis bawahi, bahwa pada saat kita membagikan sebuah berita, fakta atau apapun itu jangan pernah berdasarkan asumsi semata. Maksudnya dengar-dengar begini atau katanya begitu. Nah, kalau menurut saya itu seperti kita tidak memberikan fakta yang benar. Itu artinya mirip kayak ngegosip gitu kan, ngegibah gitu tuh. Gitu karena kamu belum tahu yang benernya gimana gitu. Apalagi kalau sifatnya itu melibatkan sebuah persepsi terhadap orang lain atau brand lain atau perusahaan lain gitu. Karena kalau di Indonesia ini kan sekarang kita udah sering banyak tahu ya gitu, kasusnya yang dituntut lah, pencemaran nama baik lah gitu. Jadi hati-hati sekali lah kalau misalnya kita bicara di ruang publik seperti ini gitu kan. Gitu. Tapi bukan berarti jadinya membuat kita jadi takut untuk bisa sharing. Sharing is a good things gitu kan sebenarnya kan. Dengan sharing itu bisa membuat
kita mengulang lagi, merefresh lagi ilmu yang kita punya. Kemudian ilmu yang kita punya juga bisa kita bagikan ke lebih banyak orang lagi. Yang syukur-syukur gitu kan, kalau ilmunya berguna diterapkan itu kan pastinya akan punya manfaat lah gitu untuk orang lain gitu. Jadi semua perubahan yang terjadi di dunia ini itu juga harus bisa kita rangkul lah kalau bahasa Inggris kan kita harus bisa mengembrace, harus bisa menerima gitu kan, menerima semua perubahan yang ada. Kadang-kadang kan kalau kita sudah terlalu lama ada di sebuah kondisi tertentu ya, apakah itu industri tertentu, pekerjaan tertentu, atau pokoknya di sebuah kondisi lah, itu kadang-kadang kita punya kecenderungan untuk defensif terhadap hal baru. Jadi misalnya kayak misalnya contohnya gini lah, misalnya saya udah cukup lama lah gitu, maksudnya berada di bidang komunikasi misalnya seperti sekarang. Tentu saja saya juga sudah punya pakem-pakem ya gitu, maksudnya pakem-pakem bahwa oh ternyata kalau nulis rilis harus seperti ini, kemudian oh ternyata kalau berkomunikasi ke orang lain harus seperti ini. Tapi kan dunia ini terus berubah. Artinya cara kita berkomunikasi mungkin kalau dulu saya cukup menulis rilis saja, disimpan di mana? Saya disimpan di website, kemudian cukup lewat sosial media saja, misalnya seperti itu ya gitu. Atau saya kalau ngomong itu lebih ke atasan ke bawahan, cukup seperti itu gitu. Nah, tapi dunia itu berubah sekarang, milenial dan Gen Z sih kalau saya bilang, Gen Z itu sudah mulai masuk gitu sekarang kan. Artinya kita juga dalam hal berkomunikasi, baik itu marketing atau yang lain-lain, kita harus menyesuaikan dengan market yang ada sekarang gitu. Jadi mungkin ya, ini saya juga masih pakai asumsi gitu, tapi mungkin saat ini kita harus mulai menikmati dan belajar sosial media baru yang namanya TikTok gitu. Karena karena ini bukan kalau kita untuk kita mempelajari, saya bilang masih asumsi, tapi ada satu hal yang saya yakin gitu. Cuma saya agak lupa angkanya, bisa di googling lah. Tapi intinya di 2019 dan 2020 ini angka downloader TikTok di dunia itu, kalau saya nggak salah inget nih ya, tapi bisa di cross check itu, kalau nggak salah nyampe ke 2 miliar download kalau nggak salah gitu. Artinya apa? Artinya angkanya itu luar biasa banyak sekali gitu. Jadi artinya untuk pebisnis dan mungkin kita yang berada di bidang komunikasi itu kita harus paham kalau kita mentarget Gen Z gitu. Tapi kalau misalnya mungkin mentargetnya itu adalah orang-orang yang mungkin umurnya 50-60, mungkin nggak terlalu penting ya mempelajari TikTok ini. Cukup mungkin gunakan Facebook sama WhatsApp group, karena mereka adanya di sana. Tapi ketika kita ingin mengikuti tren lebih kekinian, kita wajib untuk mengerti dan memahami bagaimana anak-anak Gen Z ini berperilaku. Jadi pada saat ada orang ngasih tahu, oh lu harus mempelajari TikTok, itu jangan menjadi defensif bahwa oh nggak perlu gitu kan, saya oh nggak perlu, kenapa? Gue juga udah dari 5 tahun ke belakang aman-aman aja sih, nggak pernah pakai TikTok gitu. Buktinya apa? Buktinya tractionnya bagus, salesnya juga bagus. It's true mungkin ya, maksudnya itu mungkin fakta dan betul adanya, bukan sesuatu yang salah juga gitu. Tapi sikap kita yang defensif tersebut yang membuat akhirnya kita itu tidak langsung merasa bahwa bahwa tidak penting, saya nggak perlu belajar. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin harus dihilangkan dari mindset kita gitu, bahwa intinya selalu ada hal baru di dunia ini gitu. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah berubah, beradaptasi ya, atau mati, atau ya kita akan hidup di dalam gua selamanya gitu kan. Di dalam gua selamanya itu maksudnya ya kamu nggak akan berinteraksi dengan orang lain. Nah artinya kalau kita jualan gitu ya, kalau misalnya jualan mengadaptasi cara-cara baru, itu ya kita akan pelan-pelan itu akan mati akhirnya gitu kan. Kalau kita ingat mungkin 5-6 tahun ke belakang gitu kan, nggak 5 sih, sekitar 10 tahun ke belakang lah, mungkin tidak ada orang yang bayar pakai cashless, pakai GoPay, pakai OVO ya, pakai Dana, pakai link aja, belum ada malah link aja kan gitu. Maksudnya alat-alat pembayaran itu dulu sangat asing gitu kan.
Tapi mungkin Ya. sekarang kalau kita lihat handphonenya anak-anak di perkotaan, coba dicek. Biasanya kalau nggak ada GoPay ada OVO-nya, gitu kan? Ya, Iya. kalau misalnya saya merasa bahwa nggak penting nggak, dan saya tidak mau mengadaptasi itu, akhirnya apa yang terjadi? Sering kok saya berapa kali nemuin, misalnya apalagi zaman pandemi gini ya, datang ke Iya. sebuah cafe atau resto, eh, bisa bayar pakai ini nggak apa GoPay nggak? Wah kita cash only, waduh nggak bawa duit, nggak jadi deh. Akhirnya hilang omsetnya. Nah itu kan sebenarnya ada contoh-contoh di mana mungkin 10 tahun lalu GoPay OVO itu nggak penting, nggak dipakai sama Iya. orang. Apa itu gitu kan? Benda apa aja nggak tahu orang gitu kan. Jadi uh, hal-hal seperti ini yang harus benar-benar kita pahami ya gitu, pahami dan jangan defensif aja. Pokoknya kalau misalnya ada sesuatu yang baru, terima aja dulu gitu. Terima aja dulu sambil kita coba pelajari gitu apakah ini akan menjadi tren. Kalau bisa menjadi tren, bagian mana yang bisa kita ambil dan implementasi di bisnis kita masing-masing. Nah, kemudian yang keempat Nah, itu, ini lanjut oh nih. boleh direkap dulu, Nah, silakan. oke. Nah, sebelum lanjut, yang materi yang tadi saya bakal di ini lagi mungkin ada yang baru datang ya Bu ya. Ya, Jadi untuk yang pertama kita membuka diri, ya, ya yang seperti Ibu bilang tadi, manusia adalah makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri gitu kan. Harus bersosialisasi dengan makhluk sesamanya. Dan yang kedua, love yourself, body and mind. Ya, jadi physically dan pikiran tuh harus benar-benar kayak sayangin lah gitu kan. Terus yang ketiga, di ini ada tren dan hal baru. Contohnya yang tadi Ibu bicarakan tentang masalah TikTok gitu kan. Yang sekarang lagi booming banget, yang hectic banget, semua orang pakai dari anak kecil sampai orang dewasa, joget-joget gitu kan. Bener-bener kayak, itu bener-bener penting sih sebenarnya, kayak ya tren baru dan hal baru yang harus kita pelajari. Nah, sekarang Ibu udah tahu belum kita ada FOC yang ketiga, yang ke-8? belum, coba Nggak tahu. diinformasikan. Ini kita ada FOC 8 dengan tema Digital Sales Conversation for F&B Business. Oke, yang bingung nih caranya gimana, langsung aja telepon di 0813 12 14 7974. Kalau misalkan bingung atau udah pengen via Telegram, kita ada bit.ly/FOC8 strip S. Itu tanggal 17 Oktober 2020 dari jam 1 sampai jam 5. Oke, kita lanjut aja materinya ya. Oke. Tadi yang keempat itu ya. Ya, keempat. Oke, Ya. berarti yang keempat itu adalah kalau kita mau punya banyak kenalan itu yang bisa dilakukan itu adalah kita harus aktif dalam komunitas gitu, baik offline maupun online gitu. Jadi kayak misalnya ginilah contoh yang paling mudahnya gitu. Kalau di kalangan pebisnis kuliner itu kan pastinya ada beberapa komunitas ya gitu. Nah, joinlah Iya. dengan komunitas-komunitas seperti itu. Kenapa? Karena pada saat kita join dengan komunitas-komunitas yang punya same interest, sama-sama pebisnis kuliner misalnya gitu, sama-sama pebisnis, pastinya kita akan lebih bisa nyambung dengan mereka gitu, karena kita memiliki memiliki problem definition yang sama gitu kan. Maksudnya kalau pebisnis kuliner biasanya itu kan punya problemnya mirip-mirip gitu, dan kita bisa banyak bertukar solusi sebetulnya dengan mereka. Mungkin apa yang terjadi sama kita saat ini itu pernah dialami teman kita yang lain gitu kan. Jadi kita bisa banget belajar itu dari kasus-kasus orang lain juga gitu. Dan atau bisa juga masuk ke komunitas-komunitas yang nggak harus pebisnis juga sih. Misalnya kalau sekarang kan juga cukup pricing banyak komunitas goeser kalau saya lihat sepeda gitu kan. Sepedahan gitu kan, itu juga cukup populer ya saat ini ya, karena mungkin karena kemarin PSBB kayaknya orang jadi malas keluar, lebih banyak yang sepedahan, mungkin merasa lebih sehat dan open air gitu. Nah, itu kan juga sebetulnya salah satu hal yang menurut saya bisa dijajaki. Atau misalnya nggak harus pebisnis kuliner, misalnya kalau saya nggak salah ingat ya, itu kan ada komunitas misalnya kayak Hit Me, atau misalnya Tangan di Atas gitu, atau misalnya banyak lah gitu kan, forum resto,
Atau bisa juga di komunitasnya foodies tentu saja gitu kan. Di komunitasnya foodies juga teman-teman bisa saling bertukar informasi juga ya gitu. Jadi baik itu apa ya, misalnya kalau saya kan juga tergabung di komunitasnya foodies ya gitu. Jadi sering juga beberapa kali ngelihat ada yang nanya tentang vendor lah gitu, ada yang nanya tentang gimana cara memaksimalkan COGS lah misalnya gitu. Jadi untuk join di komunitas-komunitas itu pasti nggak ada ruginya gitu. Bahkan ada beberapa teman-teman yang dulunya berkenalan di foodies itu bahkan jadi bisnis bareng, cabangnya udah banyak gitu. Jadi macam-macam lah. Dan kalau misalnya teman-teman ikutan misalnya workshop atau seminar baik online maupun offline ya, ini saya bilang ya, itu jangan diem aja gitu, tapi misalnya minimal kenalan lah sama orang kanan kiri aja gitu. Mungkin kalau harus apa ya, kalau orang PR sih kadang-kadang malah keliling bagi kartu nama, kalau dulu ya gitu, keliling bagi kartu nama gitu kan. Atau kalau zaman sekarang yang udah lebih hits bukan pakai kartu nama, tapi misalnya kenalan, ngobrol bentar, ajak selfie, tag di sosial media masing-masing gitu kan. Itu mungkin anak zaman now gitu, tapi kan ngerti lah, kalau saya tuh ngerti nggak semua orang bisa seperti itu ya gitu. Tapi minimal banget kenalanlah sama kanan dan kiri. Udah, itu aja. Target ini harus kita pribadi yang harus mau gitu loh mentarget diri kita. Jadi kalau gua datang ke sebuah seminar, itu paling minimal banget gua harus kenal sebelah kanan sama sebelah kiri gua. Udah, itu dulu aja. Untuk startingnya ya gitu. Untuk starting mulai minimal kanan kiri. Jadi kalau ikut satu workshop minimal udah punya 2 kenalan tuh. Bener gak sih? Udah punya 2 kenalan. Jadi kalau ikut workshopnya 5 kali minimal udah punya 10 kenalan baru. Kan gitu ya. Gitu 10 kenalan baru. Nah, jadi sebetulnya yang apa ya, itu tuh adalah benar-benar sesuatu yang harus kita beranikan diri kita untuk seperti itu. To be honest, dulu juga saya punya ketakutan itu sih gitu. Jadi apa, pertama kali disuruh ikut seminar gitu misalnya, itu agak-agak ini juga apa sih, merinding juga gitu, apa ya, aduh gue apa gimana ya gitu kan, apa gue takut nih gitu kan, takut. Apalagi saya dulu pernah juga dilepasinnya itu di komunitasnya yang bahasa pengantarnya Inggris kan. Ini tuh honest bener-bener satu kayak dicemplungin ke kolam buaya gitu loh. Bingung gitu kan. Aduh, gue harus ngomong apa gitu kan. Tapi ketika udah dihadapkan dengan hal seperti itu gitu, kemudian harus nyapa orang, sapa aja gitu. Kadang-kadang kalau misalnya apalagi bule ya, kan kita kadang-kadang punya stigma, ini sebenarnya agak aneh sebenarnya saya. Orang Indonesia itu kadang-kadang punya stigma kalau ketemu bule itu takut gitu. Karena merasa bahwa dia itu kayak lebih tinggi dari kita. Padahal. Dan gini, oh ya satu lagi sama stigma ketakutan satu lebih tinggi dari kita. Kadang-kadang tuh orang Indonesia sering banget merasa bahwa bahasa Inggrisnya itu jelek. Bahasa Inggrisnya itu jelek. Sehingga kalau saya ngomongnya AAUU itu kayak sesuatu yang takutnya dibully sama orang. Takutnya si bule ini menganggap kita rendah. Tahu nggak? Padahal kalau udah dikerjain ya, dari sekian banyak orang asing lah gitu yang pernah saya ajak ngobrol, mereka itu tidak punya persepsi seperti itu loh. Jadi kalau misalnya kita benar-benar berusaha banget ya, tapi ya untuk ngomong Inggris dengan mereka sangat menghargai kita. Artinya mereka juga nggak mengecilkan kita atau apa ya, kalau orang Jawa bilang ngenyek gitu kan, apa gitu aja nggak ngerti gitu. Enggak, mereka nggak seperti itu gitu. Mereka malah lebih memberikan memberikan respectnya untuk kita gitu. Mereka akan dengerin gitu. Jadi itu makanya kadang-kadang kitanya aja yang selalu balik lagi tadi yang ke poin berapa tuh tadi yang saya bilang, poin kedua tadi ya gitu. Kadang-kadang nggak pede itu karena kita merasa diri kita kecil, kita yang merasa itu, padahal orang di depan kita tidak merasakan itu. Jadi kadang-kadang lebih ke mindset kitanya aja yang merasa bahwa diri kita itu tidak cukup berharga untuk dihargai sama orang lain gitu. Jadi akhirnya kitanya yang mengecilkan diri sendiri. Padahal kalau misalnya harus di depan ngobrol sama bule, to be honest, bahasa Inggris saya juga nggak lancar. Nggak lancar juga, sama suka
aduh Iya. nyapa gitu kan. Tapi ya Panas bisa. Tapi ya kalau memang harus diomongin gitu kan, dan satu-satunya bahasa yang mungkin bisa menyambungkan saya sama dia itu adalah bahasa Inggris, ya udah diomongin aja gitu. Toh apa ya, toh tidak ada sesuatu pun yang sempurna. Kita ngomong bahasa Indonesia pun juga kadang-kadang suka belepetan kan. Kadang-kadang juga suka salah-salah ngomong istilah, atau kadang-kadang penempatan kosakatanya juga nggak proper misalnya gitu. Tapi kan tidak menjadi sebuah hal yang harus diketawain gitu. Toh kita juga kalau misalnya ngedengar misalnya nih ada bule atau orang asing lah, bukan orang Indonesia. Dia misalnya ngomong saya di kantin saya gitu kan. Saya mau mesen beras, toh kita kan nggak akan beras apaan tuh, nggak gitu juga kan. Padahal kan harusnya nasi ya. Tapi kan di bahasa Inggris itu rice itu bisa sama dengan beras, sama dengan nasi, sama dengan bubur porridge ding. Tapi bisa sama dengan beras, sama dengan nasi. Tapi ketika dia salah sebut, kita kan akan mengkoreksi tapi nggak jadi membuli dia toh gitu kan. Kita akan mengkoreksi dan menghargai dia. Begitupun juga mereka ke kita gitu. Jadi jangan pernah takut aja sih gitu. Jadi kalau misalnya punya komunitas gitu kan, ikutan seminar atau pelatihan, banyakin lah kenalan sama sesama peserta. Atau kalau punya apa ya yang lebih advance lagi, kalau misalnya udah kenalan sama sesama peserta sih udah mainstream gitu. Kenalanlah sama pembicaranya. Bener, kenalanlah sama pembicaranya. Berani nggak gitu? Rasanya sih kalau speaker juga sama-sama manusia kok kayak kita gitu. Mereka juga bukan orang yang tidak bisa dijangkau gitu. Asal kita menyapanya itu in a good way aja gitu. Jadi jangan kurang ajar atau jangan tidak sopan, karena kita sama-sama tahu lah gitu. Maksudnya kadang-kadang kalau speaker itu kadang-kadang ya itu adalah misalkan orang yang orang yang sibuk misalnya gitu kan. Jadi kalau memang tidak punya kesempatannya gitu, jangan dipaksain gitu, jangan tiba-tiba dihadang gitu kan. Gak boleh pergi dulu gitu, apa sih, dihadang di pintu masuk gitu kan. Saya mau kenalan dulu, ya jangan begitu gitu kan. Tapi in a good way, kalau kesempatannya nggak ada ya jangan dipaksain gitu. Mungkin kita bisa kenalan lewat hal lain, mungkin kesempatan lain, atau colek aja coba sosial medianya. Ya bisa jadi dibalas, bisa enggak ya. Jadi maksudnya, tapi kalau nggak dibalas pun jangan jadi kapok atau jangan jadi marah gitu, karena kita juga harus mengerti bahwa orang lain itu mungkin di list friends-nya itu juga banyak yang nyolek gitu kan. Jadi belum tentu bisa di feedback sesuai yang kita mau gitu kan. Nah, terus yang kelima ini juga yang cukup penting, itu adalah sincere atau tulus gitu kan. Jadi yang tadi sempat saya bilang gitu kan, kalau udah punya temen gitu kan, udah punya kenalan di kontak phone book handphonenya tuh, kalau dibuka banyak ya, WhatsApp numbernya juga banyak. Nah, hindari banget memperlakukan orang itu seperti database. Jadi misalnya gini, misalnya nih, ini yang paling sering banget dilakukan sama orang, dan untungnya kalau saya nggak melakukan itu sih. Jadi misalnya nih kayak tahun baru misalnya gitu kan, kita kan sering tuh bikin kata-kata indah ya, terus di-blast aja tiba-tiba. Itu tuh kamu memperlakukan orang seperti database gitu loh. Atau misalnya kita mau jualan gitu kan, di-blast aja katalog jualan. Kalau buat saya itu kamu memperlakukan orang bukan seperti orang, tapi kayak database aja gitu. Kenapa? Karena kita kalau dapat pesan kayak itu kan juga ya nggak terlalu suka juga lah ya gitu. Tapi kalau misalnya kayak mau tahun baru atau lebaran misalnya, minimal itu kalian japri lah satu-satu. Walaupun mungkin yang dijapri sama aja, maksudnya tulisannya sama gitu ya. Tulisannya sama-sama udah dikarang gitu, tinggal di copy paste. Tapi minimal sapalah orang itu dengan namanya, itu kan. Kenapa? Itu iya kan, maksudnya karena kita aja secara pribadi itu kan juga nggak mau ya diperlakukan jadi database gitu kan. Main di blast, emangnya gue apa gitu kan? Di blast aja. Itu tuh manner yang kalau bisa dihindari lah gitu. Karena kalau kita pengen punya kepentingan sama orang gitu, usahakan itu kitanya juga memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan sama orang lain. Jadi emang harus tulus ya, bukan penyanyi ya. Tulus gitu kan? Walaupun enak juga lagunya gitu, tulus kan gitu, tapi intinya kita harus benar-benar tulus, karena biasanya kalau kita berhubungan sama orang lain kitanya nggak tulus, atau misalnya ini mah dia ngehubungin gue kalau ada maunya doang, males akhirnya orang akan seperti itu kalau kitanya nggak tulus. Jadi
penting banget lah gitu. Maksudnya kita harus pahami bahwa ya pokoknya perlakukanlah orang lain itu seperti kita ingin diperlakukan juga. Jadi jangan semena-mena lah sama orang lain. Itu Han, 5 dulu. Oke, ini tadi ada 5 poin yang dimana yang sangat penting ya. Ya. Jadi udah terjawab semua ya gitu kan. Nah, saya ada punya pertanyaan nih Bu. Ya. Kenapa banyak kenalan penting dalam bisnis? Nah, itu sih sebenarnya. Sebenarnya ada juga beberapa poin yang saya state di sini ya gitu. Maksudnya kenapa sih orang suka tanya kan kenapa kalau misalnya di bisnis itu gue harus punya kenalan banyak orang. Bisnis gue mah online misalnya gitu ya. Bisnis gue mah online, gue nggak butuh-butuh amat kenalan sama orang gitu. Misalnya. Nah kalau menurut saya itu sebenarnya ada beberapa poin gitu. Yang pertama itu adalah kalau kita punya banyak temen, punya banyak kenalan, artinya update informasi yang kita dapat juga pasti lebih banyak. Kan kalau kita perhatiinnya yang sering marak lah sekarang. Hoax itu biasa datangnya kan dari WA grup keluarga ya. Iya. Gitu kan, WA grup keluarga ya gitu. Nah, terus orang tua kita juga biasanya dapat berita-beritanya juga dari WA grup yang lain. Nah, WA grup itu kan sebenarnya apa sih? Teman kan? Iya kan? WA grup itu kan sebenarnya teman gitu kan. Atau Telegram grup itu apa sih? Teman juga kan. Gitu. Artinya kalau kita punya banyak channel gitu kan, kita punya banyak teman, itu udah pasti update informasi yang kita terima itu pasti jauh lebih cepat. Kadang-kadang berita itu kan lebih cepat di viral di TikTok atau di IG story kan dibanding di portal berita. Kadang-kadang kan kayak gitu kan. Nah, itu artinya apa? Gitu. TikTok sama IG story itu emang apa sih? Kan teman, kan orang. Circle kita kan gitu kan. Jadi buat saya sih nggak ada ruginya ya gitu kalau misalnya kita punya banyak teman. Kenapa? Karena update informasi itu kan banyak banget. Kalau misalnya kita punya, apalagi kalau kita punya teman yang industrinya sama gitu. Tadi balik lagi pasti problemnya kan sama, mirip-mirip. Kemudian pasti ada yang pernah mensolusikan itu, baik walaupun solusinya A, B atau C, banyak lah pasti ya kan. Tapi kan minimal kita yang punya problem itu, kita punya dapat banyak input dari teman-teman kita. Gitu. Kalau teman kamu punya 1, pasti ya solusinya itu cuma 1 juga. Tapi kalau teman kamu ada 5, mungkin ada 5 orang yang pernah ngalamin hal yang sama, kita punya 5 input kan jadinya. Gitu. Dan kita punya 5 sumber informasi jadinya. Nah, jadi hal itu yang menurut saya cukup penting ya gitu. Karena kadang-kadang ada banyak hal dalam bisnis itu yang kalau misalnya kita nggak punya teman, itu nggak ada loh yang ngasih tahu. Kadang ada beberapa hal yang likewise nggak semua hal itu bisa kita temuin di textbook kadang-kadang. Nah, tapi kadang-kadang ada banyak hal best practice yang bisa kita pahami ya, gitu. Pahami dan mengerti kalau keluarnya dari teman kita. Karena teman itu biasanya lebih sincere, gitu. Atau ginilah, kayak misalnya kita rekomendasi tempat makan, misalnya gitu. Rekomendasi tempat hangout. Itu kan kadang kita lebih ngedengerin temen, toh, gitu kan, dibandingin nyari di berita gitu. Emang ada gitu misalnya mau makan kemana, cari gitu di googling gitu di portal-portal kayak berita atau cari koran jadul banget ya atau cari majalah gitu kan. Itu kayaknya zaman sekarang udah nggak gitu. Tapi kan biasanya yang dicari itu coba buka nih buka nih akunnya makan pakai receh gitu nggak sih, atau buka nih akunnya DKB. Kalau gue sih gitu soalnya kan, coba atau misalnya coba nih cari ini di IG story-nya si temen gue kemarin, dia kayaknya abis hangout di mana nih gitu kan. Jadi ya itulah gunanya gitu kan, gunanya teman kan. IG story juga yang kita lihat juga biasanya circle teman-teman kita toh gitu kan. Jadi punya teman itu benar-benar satu hal yang penting sih sebenarnya. Punya teman baik itu yang satu profesi atau misalnya teman-teman yang nggak satu profesi juga, karena kita jadi bisa makin banyak teman, makin banyak industri yang kita bisa kenali gitu kan, makin banyak teman-teman yang tidak punya hobi yang sama, itu pastinya informasinya itu juga jauh lebih banyak. Artinya kita juga lebih banyak lah punya input. Nah, yang kedua, itu kenapa penting juga dalam bisnis, itu adalah kolaborasi gitu. Kan kita sama-sama tahu ya, waktu 2019 sih, saya pernah ngomong ini sebenarnya, bilang 2019 adalah tahunnya kita kolaborasi. Jadi udah nggak zamannya lagi sikat-sikatan lah gitu sama kompetitor. Iya, kalau saya bilang tuh udah nggak zaman lah gitu. Maksudnya sikut-sikutan gue lebih baik daripada lu gitu kan.
gue lebih Iya. keren daripada lu gitu, gue nomor apa sih lebih unggul daripada lu. Kalau buat gue itu udah nggak zaman gitu, udah nggak zaman. Iya. Zamannya itu sekarang itu adalah kolaborasi gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa saling berkolaborasi itu justru saling memperbesar kue masing-masing. Toh Iya. ya, jadi sebenarnya nah makanya nyambung kenapa temen itu penting, karena lu nggak akan bisa kolaborasi, mau kolaborasi sama siapa kalau kagak kenal siapa-siapa kan, itu kan. Jadi akhirnya semua yang pernah kita kerjain lah selama ini itu kan sebetulnya kalau kita pernah kolaborasi, Foodies juga kan sempat beberapa kali berkolaborasi ya, apakah itu dengan kayak sponsorship seperti DBS atau misalkan seperti jurnal yang berapa kali sudah apa sih support kegiatan kita. Kemarin itu juga sempat kolaborasi sama Gojek, GoFood untuk mengedukasi banyak orang. Nah, hal-hal seperti itu kan bisa dicapai gitu. Kolaborasi itu bisa dicapai karena kita punya teman gitu kan. Karena kita Iya. apa ya punya banyak kenalan gitu di industri ini, atau misalnya kayak pengajar-pengajar di Foodies misalnya gitu kan. Pengajar-pengajar di Foodies itu kan kalau kita lihat juga punya banyak banget latar belakang. Nah, itu kan bisa ditemuin gitu karena kita berteman dengan mereka kan, kita mau kenal dan kita mungkin menawarkan sebuah hubungan yang lain gitu, hubungan baru yang dulunya juga nggak kenal gitu kan, pasti semua orang juga dulunya nggak kenal, tapi ketika kita coba membuka diri lah gitu untuk pertemanan itu, akhirnya kita bisa berkolaborasi toh dengan mereka. Jadi ya itu sih tadi sekarang eranya kolaborasi. Jadi kayaknya kolaborasi itu sekarang ya udah jadi keharusan ya untuk sama-sama maju gandengan tangan lah, apalagi di masa-masa pandemi kayak sekarang gitu. Kalau kita nggak kerja sama, kita kerja sendiri gitu kan, itu kan akan luar biasa sulit sekali ya gitu. Gitu kan? Oke, jadi tadi ada dua ya. Yang pertama ada update informasi dan kolaborasi. Yang untuk update informasi itu update dan bertukar informasi ya, gitu kan. Maksudnya banyak hal dalam industri lain atau bidang lain yang baru kita ketahui, gitu kan. Untuk yang kedua kolaborasi, gitu kan. Di era pandemi itu kita benar-benar harus membutuhkan kayak inovasi baru, gitu kan. Maksudnya sama-sama berkembang, gitu kan. Memikirkan untuk kayak sales gitu kan. Gitu ya, Ya. Bu. Oke. Untuk sobat-sobat food planner semuanya, jangan khawatir yang ketinggalan, bisa nanti nonton di Ya. IG live-nya kita dan di YouTube channelnya kita. Nah, nanti jangan lupa nih join Telegram channel Community Foodies untuk dapat update informasi bisnis kuliner setiap hari di linknya di t.me/foodies_id, dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya Foodies ya, yaitu Foodies Channel. Oke, sebelum kita mengakhiri materi ini, alangkah baiknya kita foto. Siap. Kalau foto siap. Teman-teman bertanya semuanya, jangan lupa print screen, terus update di IG, nanti kita repost. Oke? Oke ya. Semua ya, Bu. Aku pakai baju Foodies. Kelihatan tapi harus naik. Ya, kita mulai ya. 1, 2. Oke. Oke. Oke, sebentar aku ada promo satu lagi nih. Oke. Yang jangan ketinggalan ya, FOC 8. Digital Sales Conversation for F&B Business. Itu buat tanggal 17 Oktober ya, 2020 jam 1 sampai jam 5 bersama Cindy Alfionota. Oke. Nah, kita Bu sebelum kita beres nih, Ya. ada kita buka komen ya, Bu ya? Boleh buka. Oke. Kayaknya ini ada yang bertanya deh, Bu nih. Oke. Nih, ada namanya Mince Cah Meboh. Odading bisa viral dan antriannya rame, pelajarannya apa atau strategi apa yang bisa dipelajari dari situ? Itu 5 menit lagi loh, Bu. Ayo. Oke. Siapa tadi Minca itu? Nah, intinya gini sih, kalau khusus untuk si Odading ini ya gitu, untuk Odading ini. Nah, Odading ini mungkin saya nggak tahu sih sebenarnya viralnya itu di-create gitu kan, atau sebenarnya keberuntungan, itu saya nggak tahu to be honest. Tapi yang bisa kita ambil dari sini itu adalah trennya. Artinya sebenarnya kita sebagai pebisnis kuliner itu juga harus bisa memanfaatkan tren ini untuk mensupport apa yang sedang kita lakukan. Misalnya kalau Odading lagi viral, cepet-cepetlah bikin produk Odading juga gitu.
mungkin nggak harus ya mungkin si produknya itu nggak harus ada selamanya, tapi ketika kita ride the trend gitu kan, kita mengendarai trennya kan lagi booming ya gitu kita bisa duluan dibandingkan pesaing yang lain gitu, walaupun kita bukan Mang Oleh misalnya gitu kan, tapi misalnya Mang siapa lah gitu kan, tapi Asli. ya itu kan sebenarnya adalah tren yang tercipta kan. Kalau sekarang mungkin odading, sebelumnya mungkin ada klepon kalau pernah ingat gitu kan, itu juga sebenarnya kan viral yang apa ya, kita bisa ride the trend ini gitu. Atau misalnya kalau misalnya dari sisi produknya mungkin gitu memilih untuk tidak menjual misalnya gitu, kita bisa ride the trendnya itu juga dalam sisi komunikasinya. Misalnya kita bikin konten yang engage dengan si target market kita, itu kita pakai temanya tema odading misalnya. Tapi yang jelek-jeleknya kalau bisa jangan dicontoh ya. Gitu kan, kata-kata kasarnya jangan diikutin gitu. Tapi kita bisa pelajarin dari sana, oh ternyata gitu kan, ternyata konten yang viral itu sebetulnya kan ada beberapa poin checklistnya ya. Jadi misalnya kayak di apa ya, disampaikannya mungkin dengan orang yang sangat-sangat original. Mungkin kayak si Ade Londok itu kan memang mungkin sehari-harinya memang begitu orangnya. Jadi nggak di-create, nggak di-brief misalnya Farhan, besok kamu ngomong begini ya gitu. Harus kayak Ade Londok kan nggak akan bisa terlalu genuine juga. Kalau aku sih ngelihatnya si Ade Londok ini kayaknya memang cara dia ngomong ya emang begitu orangnya gitu kan. Jadi nggak dibikin-bikin gitu. Kemudian pada saat dia mempromosikan itu kan kita bisa lihat dia itu kan sebenarnya adalah UKM. To be honest, masyarakat kita itu kan sangat mencintai UKM ya gitu. Jadi sisi ke UKM-an sama kegenuinan itu yang diangkat kalau saya lihat. Jadi kalau kita mau bikin konten yang seperti itu, jangan ngeplek kayak dia, tapi kita bisa ambil poin-poin apa aja sih gitu yang bisa kita pelajari dari apa yang sudah dia lakukan. Oke. Mungkin Sobat Planner itu cukup jelas ya, dan jangan khawatir gitu ya. Terima kasih banyak Ibu sudah menjelaskan dari tadi pertanyaan Mico apa gitu pokoknya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton terus dan selalu hadir di Foodies on Sharing-nya, dan juga Ibu Sarita terima kasih banyak ilmunya, semoga bermanfaat bagi food planner yang ada di Indonesia. Mungkin sekian aja, mungkin kita akhiri aja ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu. Selamat sore Sobat Food Planner. Dadah.